Bandara rame, ekonomi naik itu kan karena efek dari bandara ini, ya kan. Yang pertama adalah efek transaksi jual beli. Mungkin di situ akan ya banyak bermunculan lah kafe-kafe, oleh-oleh. Terus kemudian dari sisi angkutan kendaraan mobil, transport, taksi, ya itu tadi namanya orang rame butuh mobil, ya kan. Ya. Makanya tadi betul bandara rame ekonomi naik, ya kan. Karena di situ ada potensi perputaran uang. Ya salah satu syarat utama bandara itu rame dan hidup ya soal kebutuhan ya. Artinya ketika demand-nya, permintaan terhadap perjalanan pesawat itu tinggi, ya otomatis rame. Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di podcast Hing Ono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Sesuai dengan janji saya kemarin di podcast tempo lalu yang bersama Pak Martin ya, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan di Komisi D. Nah, hari ini nih saya mampir lagi, tapi tetap di Surabaya tentunya ya, di kantornya beliau. Nah, ini beliau sudah ada di depannya saya. Apa kabar Pak Martin? Baik, selamat sore. Nah, Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Wah, kemarin itu Pak, saya sampai rumah itu kebayang-bayang Pak. Bayang-bayang, wah, istri tadi orang hebat ini ngobrol sama saya. Bisa cek ya. Awalnya gini Pak, awalnya tuh kan Pak Martin ini jangan-jangan nanti takut Pak, kaku orangnya. Ternyata kayak istilah basicnya itu kayak apa ya, orang-orang sering nongkrong, sering ngopi di warkop itu Pak. Ya memang kan dunia saya waktu mahasiswa dunia pergerakan Pak. Oke. Jadi wis biasa turun yang emperan apa ya. Ya untungnya nasib si api di lah. jadi dewan ya. Tapi gimana Pak? 2 periode Pak ya? Ya. Dari dewan ya. Kapok nggak Pak? Ya kalau melihat jadi begini ya. Kan kita tidak menutup mata ya. Kesannya kita ini kan dewan itu kayak sidang turu tok dan lain sebagainya ya. Jadi kalau semakin saya mendalami sebenarnya pekerjaan dewan mulia Mas. Mulia kalau memang itu dipekerjakan dengan hati nurani ya. Karena kemana lagi pintu saran, usul, sambatan masyarakat itu kalau tidak kepada anggota dewannya. Iya betul Pak. Sehingga memang itu menjadi tugas yang menantang ya menurut saya. Karena bagaimana kita mengelola apa persoalan yang ada di masyarakat untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Dan tentu memang sebagaimana fungsi tupoksi kita. Pertama adalah dalam rangka menyusun dan membahas anggaran APBD. Kan itu budgeting ya. Kemudian fungsi controlling. Kita mengawasi semua pekerjaan yang di UPD, khususnya di mitra kita. Kayak gak beres kita bisa panggil, kan begitu. Yang ketiga adalah yang membuat peraturan-peraturan. Nah, oleh sebab itu, jadi memang Dewan ya kerjanya ngomong. Dewan itu kerja ya rapat. Jadi kalau ada masyarakat ngomong, wah Dewan kerjanya rapat-rapat. Lu memang kerjanya rapat. Karena di dalam rapat itu terkandung controlling, budgeting, dan pembuatan perda. Dalam rangka mewakili konstituennya atau masyarakat pada umumnya Jawa Timur. Jadi begitu Mas. Nah jadi begitu teman-teman ya. Seperti yang di podcast sebelumnya kan Pak Martin ini kan sempat saya sedikit sentil lah. Pak kalau anggota dewan itu kayak kurirnya masyarakat ya, kurir aspirasi. Beliaunya, iya memang. Iya. Aspirasinya masyarakat ditampung kemudian diolah di sini dengan mekanisme ini Pak ya. Apalah duel-duel dengan ini kemudian dibawalah jadi program, jadi kebijakan gitu Pak ya. Termasuk pengawasan-pengawasan. Termasuk pengawasan-pengawasan. Misalkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bina Marga khususnya bangun jalan ini, ya kita awasi. Karena di situ kan duit rakyat. Sesuai spek nggak? Iya. Kita ya namanya sidak lah. Ya kan. Kalau ada ketidaksesuaian ya kita sampaikan. Oke.
Pak, kemarin kan di episode sebelumnya kita sudah ngobrol soal embung, Pak ya. Ya. Nah, ini hari ini mungkin kita akan bawa tema transportasi, Pak. Ya. Jadi transportasi yang terintegrasi, artinya nyambung. Ya. Dari Sabang ke Merauke dan sebaliknya, dari ujung timur Pulau Jawa sampai ke ujung lainnya. Ya. Kita nyambung semua, mulai dari kereta, terus kemudian kapal ada, terus kemudian apalagi pesawat juga Ya. ada. Nah, ini seperti bandara ramai, ekonomi naik. Gitu ya. Sepakat nggak kira-kira Bapak? Jadi pertama-tama memang persoalan transportasi memang ada di tupoksinya di Komisi D. Salah satunya kita bermitra kepada Dinas Perhubungan. Oke. Tentu nyambung lah. Nyambung kita bicara transportasi. Nah, sebagaimana bandara itu kan hanya satu mata rantai. Kalau kita melihat sebuah konsep terintegrasi. Ya. Tadi kan disampaikan bandara ramai, ekonomi naik-naik. Nah, ya logika seperti itu tidak tidak salah. Karena memang pertama orang kalau ke bandara itu yang jelas punya duit dong, beli tiket, ya kan? Betul. Ini gambaran soal penumpangnya ya. Yang kedua, banyak bahan-bahan baku atau bahan-bahan material pengiriman barang juga lebih mudah dan lebih cepat. Apalagi sekarang dengan market online, ya kan? Ya, betul. Jadi bandara sebagai sebuah tempat shelter ya, di mana semua menghubungkan ya. Kalau saya bicara Jawa Timur, bandara sebenarnya sudah mulai banyak bandara-bandara lokal. Ya. Banyuwangi katakanlah. Jember. Ya, Jember, Sumeneb. Sekarang ini bandara sempat jadi bandara internasional sih. Ya. Kediri. Karena dia mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi. Jadi dan Banyuwangi sempat jadi bandara internasional. Ya, pernah waktu itu. Karena ada jurusan Banyuwangi ke Malaysia, Sabah, Malaysia atau Singapura gitu lah. Artinya ini kan makin mengglobal. Orang Banyuwangi mau ke luar negeri sudah bisa. Cuman mungkin hari ini okupasi penumpang yang ke luar negeri mungkin dari sisi pertimbangan bisnis belum menguntungkan, belum bisa bergerak, mungkin sementara tidak ada. Nah, bagaimana bandara menjadi integrasi? Saya selalu mengatakan bahwa transportasi ini harus mengikuti pola zaman, ya kan? Hari ini terminal kita provinsi mengalami fungsi yang menurun. Karena apa? Karena sudah banyak taksi online. Betul. Sudah banyak kendaraan yang tinggal telepon, saya dijemput di tempat. Betul. Dan diantarkan di titik tempat yang kita tuju. Betul. Kalau bicara soal angkutan umum, nah itu berarti kan angkutan massal. Ya kan, tentu harus mempertimbangkan pembiayaan. Loh, kalau angkutan umum dengan fasilitas dan kenyamanan seperti itu ya wajar, harus murah. Beda dengan taksi online. Tetapi ini semua kan terintegrasi, mulai dari kepelabuhanan, bandara, sampai penumpang di wilayah masing-masing itu sangat terhubung. Bandara sebagai satu mata rantai, kayak sebuah domino, dia ada katakanlah puzzle untuk sebuah terintegrasi angkutan. Berarti lengkap Pak ya? Lengkap. Kita kereta sudah ada nih. Kereta sudah ada. Saya kemarin lagi kita bahas soal beberapa KAI kan membuka jurusan baru. Saya minta tolonglah perhatikan masyarakat Situbondo. Oke. Yang sudah merdeka saat ini pun belum menikmati kereta api. Ya, kita paham. Ya, betul. Bondowoso ke Situbondo tidak ada kereta. Ke Banyuwangi nggak ada kereta. Nggak ada. Ke Jember nggak ada. Terputus dia. Iya kan? Terputus. Kalau kereta api sebagai angkutan massal masyarakat, ya kan, harusnya sudah dipikirkan jurusan Situbondo kemana. Kemarin mungkin ada direspon, cuman jadi ini kan angkutan itu kan ada angkutan feeder, ada angkutan utamanya. Kalau katakanlah Surabaya Banyuwangi dengan kereta, itu jalur utama, tentu ada feedernya, feeder kereta, ya kan? Ya. Yang nyabang ke
Situbondo, Bondowoso. Dan itulah menurut saya ya pembangunan dapat dirasakan secara berkeadilan. Oke, nanti jangan-jangan lagu masa kecil kita di Situbondo sama Bondowoso sudah dihapus, Pak. Kenapa itu? Naik kereta api itu tuh nggak ada, Pak. Loh, padahal di kota Bondowoso ada monumen kereta api. Ya. Gitu. Berarti kan sebenarnya ada relnya di situ. Seharusnya ada, Pak. Sudah tinggal menghidupkan. Kemarin dicoba Madura Raya saya katakan. Mau dibuka, ada rel yang tertanam, tapi mungkin kondisinya sudah banyak yang mungkin sudah termakan usia. Ya, yang kedua juga kontur jalannya mungkin harus dibuat baru lagi. Atau mungkin ini Pak, untuk mungkin daya minat ya, mungkin minat transportasinya masyarakat Bondowoso sampai Situbondo ke kereta api pernah nyampe Kak ke Bapak? Kalau mereka tinggi atau gimana? Kalau soal berminat itu masyarakat tentu kemudian berpikirnya adalah ketika naik kereta lebih efisien, lebih bisa tidur nyaman. Aman juga. Saya rasa itu pilihan yang menurut saya menarik buat masyarakat Bondowoso. Ya. Cuman karena memang nggak ono, ya kan, nggak ada, yang ada paling kereta tebu, ya kan? Ya. Ya itu. Harusnya kereta menjadi idola angkutan. Seharusnya Pak ya. Ya kalau untuk jarak jauh ya itu tadi pesawat bandara. Sekarang dari ujung timur Banyuwangi mau ke Jakarta, nggak perlu pesawat, nggak perlu naik sepeda, nggak perlu mobil, kereta ada. Kalau mau pengen cepat pakai pesawat. Ya Banyuwangi kan sebagai sunrise-nya ya. Pulau Jawa sebagian timur, ya kan. Banyuwangi memang saya melihatnya potensinya sangat besar ya. Kita kalau bicara angkutan, ya kan. Di samping bandara Banyuwangi, ini ada kemarin kereta cepat Banyuwangi Denpasar. Kita sudah launching itu. Kapal cepat Pak ya. Kapal cepat. Ya. Tapi mobil belum nggak bisa, dia kapal cepat. Ya, penumpang aja. Penumpang saja. Jadi dan peminatnya lumayan. Cuman mungkin harga masih ya namanya pengusaha ya kan. Ngitung BEP-nya itu kan masih tinggi dia. Kalau nggak salah 200.000 sekian. Medium, kalangan medium ke atas lah mungkin Pak ya. Cepat dia menyisir ke pantai, pinggiran pantai sampai ke Muncak itu terus tembak langsung ke Denpasar. Dan dilihat dari sisi waktu nyaman. Cuman itu untuk orang yang tidak membawa kendaraan. Ya kan? Jadi hanya penumpang orang ya. Terus kemudian yang di sana kayak ojol itu Pak ya. Ketiban berkah juga kan Pak. Mereka pasti ya kalau mau melancong ke Bali terus kita nggak bawa kendaraan. Sewa dong. Efeknya pasti ada Mas. Bandara rame, ekonomi naik itu kan karena efek dari bandara ini. Iya kan. Yang pertama adalah efek transaksi jual beli. Mungkin di situ akan ya banyak bermunculan lah kafe-kafe, oleh-oleh. Terus kemudian dari sisi angkutan kendaraan mobil, transport, taksi, ya itu tadi namanya orang rame butuh mobil, ya kan? Ya. Makanya tadi betul, bandara rame ekonomi naik, ya kan? Karena di situ ada potensi perputaran uang, ya kan? Dan kemudian orang yang tidak punya waktu lama untuk ke Jakarta, cukup dari Bandara Banyuwangi ke Jakarta paling 1,5 jam lebih nyampe sudah. Terus kira-kira ini kalau misalkan ada bandara nih di satu daerah, cuman terkadang ini ekonomi pertumbuhannya tidak merata, terutama di sekitar bandara. Itu kira-kira faktornya apa? Saya pikir itu hukum ekonomi lah, ya toh. Pasti. Tapi kemudian kita harus juga menghitung bahwa semakin banyak orang ke Banyuwangi, nggak mungkin lah dia hanya di bandara saja. Betul. Dia mungkin mengunjungi familinya di Kalibaru katakan. Dia butuh kendaraan. Atau dia kepingin Blue Fire. Itu mulai travel wisata jalan. Penginapan, hotel, dapat tamu. Kena semua. Ya kan? Terus nasi tempong, laris Pak. Orang kan ngejar nasi tempong. Jadi efek dominonya luar biasa. Itu luar biasa Pak ya. Makanya bandara ramai, ekonomi naik, itu memang paralel. Pasti ekonomi akan terungkit. Kalau dari sisi aspek Pak, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan Pak agar ini tetap nyambung Pak, agar tetap terintegrasi.
Ya salah satu syarat utama bandara itu ramai dan hidup ya soal kebutuhan. Oke. Artinya ketika demand-nya, permintaan terhadap perjalanan pesawat itu tinggi, ya otomatis rame. Gak mungkin rame cuman sampai bandara saja nggak terbang, Ya. main-main di bandara saja, itu menurut saya ya paling sekali 2 kali dia mulai bandara. Besok ya sudah biasa. Jadi memang tergantung supply and demand-nya. Ketika penumpang itu okupasinya tinggi, tentu semua maskapai tergiur untuk membuka jurusan di sana. Kalau hari ini kan masih Citylink ya, Citylink sama Wings RS. yang kecil Wings Air. Wings Air ya. Wings Air. Kemarin yang waktu bandara Banyuwangi kan buka lagi nih Pak. Iya. Dari penerbangan langsung dari Banyuwangi ke Surabaya. Iya. Nyobain Pak saya Pak. Enak, cepet juga ternyata. Saya pernah, kalau nggak salah pakai ATR 72 dia ya, Wing ya. Ya, Wing. Saya pernah itu dari Surabaya. Awal-awal kan ada jurusan itu. Cuman kembali lagi, ini kan soal bisnis, ya kan? Soal tata kelola bisnis ini ketika kemudian maskapai kok penumpangnya belum bisa dianggap menguntungkan mereka, makanya jurusan sempat terhenti, ya kan. Tapi sebenarnya memang sebenarnya kalau pesawat ini akhir-akhir ini saya melihat bersaing dia dengan kereta. Nah itu Pak, kereta soalnya semakin nyaman sekarang Pak. Ya kalau kereta Surabaya Banyuwangi sekitar 300 ribuan lah ya kan. Ya. Kalau pesawat mungkin 800-an ya kan. 700-an. Ya masih susuk 500. Ya. 500. Ya. Jadi ini kan pilihan, alternatif. Tapi kalau orang yang punya duit, kepengen cepat ya naik pesawat aja. Ya, kepepet, pengen cepat. Iya, enggak persoalan, selisih 500 ribu kan gitu. Nggak masalah, yang penting jadi pilihan, ya. alternatif transportasi. Oke, Pak, kemudian kalau dilihat dari keberhasilan nih Pak, keberhasilan integrasi ini tolak ukurnya apa ini Pak? Apa mungkin dari banyaknya orang-orang yang sudah meninggalkan kendaraan atau seperti apa mungkin Pak? Ya, jadi ini juga terkait dengan karakter ya. Karakter masyarakat kita. Oke. Karakter masyarakat kita paling senang naik mobil. Walaupun itu mungkin nyewa rental ya kan. Di luar negeri beda Pak. Saya pernah ke Singapura itu, dia nggak mau Pak mobil sendiri karena ribet. Karena di sana parkirnya ada zonasi. Daerah elit mahal, dia kena lagi progresi. Parkirnya, iya parkirnya saja. Jadi lebih simpel karena jaringannya sudah menyeluruh. Oke. You mau kemana aja ada transportasi umum. Tapi ya memang nggak bisa dibandingkan dengan Singapura. Singapura itu sak kota Surabaya saja. Ya, ya kan? Jadi memang menurut saya spiritnya masyarakat kita memang kebutuhan tentang pesawat ya masih hal yang menurut saya sebagian besar masih menganggap itu transportasi mewah loh. Kita nggak boleh ngomong sekarang pesawat, tetap kalau dengan pendapatan ekonomi masing-masing daerah ya naik pesawat itu menjadi naik sesuatu yang impian ya. Mungkin transportasi tertinggi lah mungkin Pak ya saat ini mungkin ya. Jadi dia nanti jadi dewan kan gitu. Jadi dewan mau kemana nih pesawat? Ya tujuannya itu aja Pak. Iya, jadi Surabaya, Banyuwangi, mending naik mobil lah bisa mampir ke mana-mana. Nggak, maksud saya adalah memang bahwa angkutan pesawat masih di level menengah ke atas. Kecuali orang yang level bawah itu karena kebutuhan. Ya. Misalkan ada familinya yang meninggal dan lain sebagainya, ngejar waktu. Ngejar waktu, butuh cepat. Oke. Pak, kalau ngomongin di Jawa Timur Pak, di Jawa Timur ini sudah selevel apa sih Pak integrasinya kita ini Pak? Ya tentu kalau bisa di Jawa Timur kita juga harus membreakdown lagi bandara mana. Ya kan, kalau kita bicara Banyuwangi lah ya. Banyuwangi ya masih sekitar karena memang tingkat kesibukannya masih tidak terlalu ya. Jadi kalau ini bandara, terus kemudian angkutannya memang ada taksi. Ada taksi online, ya kan? Mungkin juga dia dijemput saudaranya, dijemput familinya, anaknya, masih bisa. Cuman kalau itu terintegrasi dengan angkutan umum belum. Angkutan umum itu ya saya rasa sampai sekarang Banyuwangi
Saya nggak tahu ya, apa memang tingkat kebutuhannya belum membutuhkan angkutan umum kayak angkot, Ya. ya kan? Karena ya terus terang saja sepeda motor kan banyak sekarang. Wah, banyak Dan Pak. gampang Satu mendapatkan. rumah itu 2, 3. Iya. Jadi artinya kita masih punya mindset angkutan pribadi, ya kan? Beda kalau mindsetnya Jakarta. Ya. Jakarta angkutan umum rame, Rame. ya monorail dan lain sebagainya, Ya, busway, betul, ya kan? betul. Masih rame. Tapi kalau di Banyuwangi, ya kan kita bikin angkot, nggak terlalu banyak ada penumpangnya. Tapi yang pernah saya sampaikan, angkot itu tetap dibutuhkan sebetulnya. Tapi angkot wisata, gitu loh. Oke. Jadi dari bandara ada jurusan angkot, misalkan katakanlah Pulau Merah gitu Pak ya. ke Pulau Merah. Wis ngangkut wisatawan, ya kan? Ada yang ngangkut ke Ijen. Ijen. Oke. Nah, jadi itu yang menurut saya terintegrasinya khusus Banyuwangi. Tapi kalau di Surabaya ya beda lagi. Beda lagi Pak. Integrasinya udah luas. Berarti Gitu. kalau misalkan di Jawa Timur sebenarnya sudah cukup baik Pak ya. Secara global lah. Cukup baik dan tidak mengganggu lah. Dalam arti tidak mengganggu ini orang datang naik pesawat pulang malam hari pun masih ada angkutan gitu. Ya kan? Ya, walaupun itu moda transportasinya bisa saja berupa online. Terbatas Pak ya. Ya, artinya masih ada. Masih ada. Oke. Kalau dampak ekonomi Pak, itu yang paling diharapkan dari Komisi D sendiri untuk ke masyarakat apa nih Pak? Ya, saya rasa karena kewenangan kita itu sekarang ini kan bandara kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ya, kita punya UPT sebetulnya di Bandara Abdul Rahman Saleh. Ya, ikut mengelola di samping ada di situ karena itu adalah bandaranya TNI Angkatan Udara. Kita ikut mengelola. Nah, bicara tentang kewenangan, ya tentu terkait juga bagaimana anggaran APBD Provinsi Jawa Timur juga bisa mensupport UPT itu. Nah, hari ini kemarin kita kaji lagi terkait dengan ada undang-undang yang menarik yang mengatakan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan bandara itu ada di pemerintah pusat. Nah, kemudian bandara kita ini kan dasarnya KS, kerjasama. Nah, makanya kita kaji lagi. Karena mau bagaimanapun sudah ada anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan dan renovasi dan lain sebagainya. Tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bandara Abdul Rahman Saleh itu bisa dirasakan masyarakat. Terus gak usah mikir untung. Tapi tentu masyarakat mendapatkan akses luas lah terhadap bandara itu. Dan sekarang kan kalau saya lihat Pak ya, integrasi ini tidak hanya di moda transport, tapi juga faktor-faktor pendukungnya, misalkan kayak digitalisasi, terus kemudian pembayaran yang sekarang makin simple. Kita pakai apa itu kris itu kan sudah bisa semuanya beli tiket ini. Jadi sebenarnya di semua bandara sudah berlaku paperless ya, nggak pakai kita sekarang beli tiket tinggal tunjuk aja, ya kan paperless. Nah, saya rasa otomatis lah kita mengikuti perkembangan zaman, ya kan. Kalau kita tidak mau mengikuti itu kita akan tertinggal. Maka bahkan beli tiket pun kita sudah pakai online. Tidak perlu lagi ada tiketing. Sebenarnya lebih simpel kita sebenarnya dalam pengelolaan bandara. Bandara yang tinggal memberikan ruang, memberikan pelayanan, penumpang itu nyaman berangkat, kan begitu. Ya. Nah, ini kan semakin kesini kan kayak tadi Bapak bilang kayak banyak apa ya istilahnya tersisihkan, mungkin hampir dalam tanda kutip mungkin hampir punah ya. Apa itu? Kayak kendaraan umum, bis itu Pak. Di beberapa daerah kita anu dulu Pak. Kalau Jakarta masih rame, di Surabaya ini bicara bis antar kota, antar pulau ya? Ya, beda dengan bis kota ya. Beda dengan bis kota. Itu kan sudah mulai ini Pak. Kadang kalau dulu ini Pak, saya lihat itu kan ada saudara saya yang di Lampung tuh Pak. Dulu tiap tuh penuh Pak. Sampai sumpek lah pokoknya. Kalau sekarang longgar. Berangkat longgar. Transportasi kan juga mengalami perkembangan zaman, ya kan?
Kadang masyarakat punya pertimbangan kalau aku naik bis umum, pertama dari sisi waktu, kadang sampai lama di terminal transit. Yang kedua masih diturunkan di terminal atau di jalan yang belum langsung menuju rumah. Kalau misalkan saya dari Banyuwangi mau ke Jember, naik bis yang nanggung, ya kan? Bis naik kereta saja. Jadi itu soal pilihan dan memang mau tidak mau sekarang ini bis lebih fokus kepada jurusan yang agak jauh. Banyuwangi Surabaya misalkan ada sleeper. Bis sleeper ya kan? Nyaman tuh Pak ya? Nyaman, dia bisa setengah tidur gini lah. Lumayan tidurnya. Dan itu mungkin tiketnya 400.000 atau 500.000. Iya kan? Sudah. Nyaman lah itu ya. Nyaman lah. Jadi memang mau tidak mau ya harus berbenah. Bis juga yang nggak bisa lagi kayak dulu modelnya bis Akas, bis Mila. Iya, bis Mila. Itu kan karena zamannya masih masuk lah. Anak-anak yang kuliah pulang ya naik bis. Nah itu semua kan Pak ya? Iya. Rame. Makanya kalau generasi-generasi 90 sama di bawahnya kan kita besar di angkot itu benar kayak gitu Pak. Iya, karena memang kita nggak punya sepeda motor. Betul. Kalau sekarang semua orang setiap rumah saya rasa minim satu sepeda motor punya. Oke. Pak itu kalau dampak untuk PAD seberapa tinggi Pak kira-kira Pak? PAD belum minim sekali kalau kita bicara soal bandara ya, karena dari sisi PAD itu kita hanya mengelola di Bandara Abdurrahman Saleh. Kalau di bandara-bandara lain tidak ada. Kita nggak ada PAD dari bandara loh ya. Bandara. Tapi kalau dari angkutan umum kayak misalnya Transjatim ini kan sekarang ada sampai koridor berapa itu. Nah itu kan Transjatim mengangkut di jalan utamanya nanti ada feeder-feedernya. Feedernya itu bisa berupa mobil angkot yang layak atau mobil pribadi mau jadi feeder, nggak apa-apa. Mungkin itu Pak, salah satu faktor penyebab masyarakat itu lebih memilih kereta karena semakin lama kan ada penurunan kualitas mungkin Pak ya kalau di bis mungkin Pak ya. Saya rasa kalau menurunkan kualitas sih enggak terlalu ya. Karena memang sekarang sudah banyak bis bagus-bagus kok. Iya kan. Cuman mungkin dari sisi pilihan saja, ada orang yang nyaman naik kereta. Tidur. Kalau mobil kan, kalau bus kan masih ya kalau dia lewat tol panjang ya kan. Iya. Kalau lewat misalnya saya Banyuwangi ke Jakarta tidak lewat tol panjang, berapa jam kita nyampe kan gitu. Ya soal kenyamanan saja, soal pilihan kenyamanan ya. Betul. Tapi ada orang juga yang seneng naik bis karena mau waktunya banyak ya sambil santai, sambil lihat kota-kota yang disinggahi ya nggak apa-apa. Itu soal pilihan kenyamanan saja. Terus untuk mendukung bandara nih Pak, mendukung bandara ini kan pasti ada perannya DPR juga. Salah satunya kan apa ya? Saya kan melihat ini Pak, ini ada satu kasus Pak ya. Saya lihat itu jalan menuju Bandara Banyuwangi itu sebagian ada yang diperluas. Nah itu kan salah satunya untuk mempermudah akses kan Pak ya. Jadi untuk menghindari macet, biar bus langsung sampai gitu Pak. Itu memang jadi prioritas dari ini Pak, Jawa Timur. Jadi begini, kalau untuk bandara pada umumnya kita nggak punya kewenangan, hampir kehadiran kita nggak ada di sana. Karena ini soal kewenangan, kecuali yang ada di Abdurrahman Saleh tadi Malang. Nah, terkait dengan supporting bandara berupa infrastruktur jalan, kita ada aturan bahwa kalau itu jalannya provinsi kita wajib memelihara dan membangun. Tapi selama ini kan saya melihatnya ke Bandara Belimbing Sari itu belum ada jalan provinsi. Jadi ya itu tadi yang saya sebut, yang pernah saya sampaikan podcast yang lalu. Disitulah peran hibah daerah. Dia menghilangkan sekat-sekat kewenangan. Ya kan, kita sebagai aspirator bisa, misalkan mungkin tidak di jalan utama, jalan yang kecil-kecil itu kita bisa mengusulkan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk hadir di situ. Apalagi kalau ini Pak ya, volumenya ditambahin kan Pak ya. Atau kemungkinan kalau ada program dari Komisi B terkait dengan perkoperasian ya dalam rangka peningkatan UMKM. Para pelaku UMKM yang ada di bandara. Jadi sebatas sporting aja. Tapi kalau khusus pengelolaan bandara kita nggak punya akses dan kewenangannya. Kecuali di Abdurrahman Saleh itu. Kalau melihat tren saat ini Pak, kira-kira 5-10 tahun ke depan ini yang paling tren nanti pemuncaknya ini transportasi yang dari segi apa nih Pak? Apakah itu jadi kereta, pesawat atau yang lain Pak?
Saya rasa untuk tujuan atau antara interkota dan kota lain itu lebih ke kereta. Kereta itu biasanya yang namanya stasiun itu ada di dalam kota, ya kan? Ya. Bandara biasanya ada di pinggiran. Oh, Ya kan? nyari tempat yang luas. Iya, nyari tempat yang sesuai dengan pendaratan pesawat dan lain sebagainya, atau pengembangan wilayah masih bisa berkembang. Tapi kalau stasiun warisan Belanda, ya mesti ada di pusat kota. Dan orang ya lebih enak. Menurut saya kalau jarak-jarak antar kota gitu, ya masih dalam provinsi Jawa Timur ya lebih. Kalau kita bicara trennya lebih banyak menyukai kereta. Ya. Kereta. Nah, sekarang bandara juga dari harga tiket pun Surabaya Banyuwangi ya 800-an ya. Ya kan? Nggak tahu sekarang tiketnya berapa itu. Ya antara segituan Pak. Mungkin kalau ada promo biasanya lebih murah sih kalau ada promo. Tapi kan tertentu aja. Saya kira itu bukan promo, kan di tiket pesawat itu seatnya kan dibagi kelas apa, Yankee, kelas apa gitu. Ya. Jadi itu bagian dari marketing. Kadang kita kalau beli online itu kadang hari ini harganya sekian, udah nggak bisa dibeli. Nanti ntar lagi beli turun. Loh saya ini pernah mahal Surabaya Jakarta sampai 1 juta lebih karena rame itu, nggak beli. 1 jam kemudian memakai akunnya istri saya beda harga. Nah itu trik-trik dari marketing kan. Jadi begitu. Oke. Pak, kalau misalkan ngomongin kita bandara lagi nih Pak, Banyuwangi lah. Kira-kira perlu nggak Pak perubahan atau inovasi yang lebih Pak? Dari sisi bandaranya juga kebijakan dari pemerintahnya. Ya. Jadi kalau saya melihat khususnya Banyuwangi, menurut saya sudah bagus Pak. Karena perkembangan atau perubahan itu kan harus mengikuti kebutuhan. Iya. Ya kan. Kalau kebutuhannya itu masih segitu, ya mau dipaksain gimana kita mau. Betul. Jadi ya masih khususnya okupasi penumpang ya masih biasa. Tidak perlu intervensi ekspansif. Iya kan. Yang penting menurut saya bandara sudah cukup nyaman lah. Bimingsari itu. Ya kan. Cuman kan kemudian kebijakan-kebijakan yang mengikuti itu harusnya didorong untuk ada integrasi tadi. Ya, bagaimana bandara itu kemudian yang mungkin orang supaya tadinya tidak tertarik naik pesawat ya kan, naik bandara itu mungkin dikasih mall gitu kan, jadi dia wah perlu dicoba ini naik bandara ini. Ada stimulus Pak ya? Ada stimulus, stimulus untuk mengakrabkan diri pada bandara kan gitu. Oke. Pak, kalau dari provinsi-provinsi lain mungkin Pak yang pernah Bapak kunjungi Pak, kira-kira ada yang perlu dicontoh nggak nih Pak? Soal bandaranya atau sistemnya atau gimana ya Pak? Saya melihatnya kan itu tadi ya, bahwa bandara ini sangat bergantung pada tingkat kebutuhan dan okupasi penumpang. Kita harus bisa mengambil pelajaran bagaimana Bandara Kertajati. Pernah ke Bandara Kertajati? Belum pernah Pak. Saya udah berapa kali. Saya melihat dari sisi fasilitas dan tempat udah bagus. Tapi karena penumpangnya nggak ono, maskapai yang nggak tertarik ambil jurusan itu. Nah kemarin sempat tanda petik dipaksa. Orang ke Jakarta mampir dulu di Kertajati, transit. Supaya ini ada aktivitas kan begitu. Karena begitu bandara tidak ada aktivitas, tentu yang namanya pengelola bandara ya pasti rugi karena nggak ada pemasukan, ya kan. Jadi menurut saya secara umum hampir standar bandara tentu dibuat nyaman sebagaimana tuntutan kebutuhan. Kalau Anda ke Bandara Lombok itu bagus karena banyak turis asing, itu internasional. Itu kalau misal gini Pak, kalau misalkan pemerintah daerah yang cawe-cawe nih Pak, ini misal Pak ya, misal andai kata kan ada nih di Banyuwangi itu wajib pakai ojek online di hari tertentu, kemudian ada lagi kebijakan yang harus belanja untuk nanti diberikan ke orang lain, itu kan khusus untuk ASN saja. Kalau pesawat kira-kira viral nggak Pak digituin Pak?
Jadi beginilah, itu kan hanya untuk membangkitkan semangat mengungkit perekonomian. Yeah. Tapi apapun itu kan kembali kepada nggak bisa dong orang beli dipaksa, Ya. ya kan? Walaupun itu mengatasnamakan dia ASN. Nah, seperti tadi harus wajib lewat online. Dalam skala tertentu sih bagus. Ya. Untuk membangkitkan karakter kita menggunakan angkutan umum. Ya. Ya kan? Jadi, tetapi kemudian kan ini dibatasi oleh kewenangan. Ini nggak mungkin pemerintah kabupaten mengatur masyarakatnya harus belanja gini. Nggak ada hukumnya, Pak. Ya kan? Jadi tetap kalau ASN kan masih dalam tahap perintah pimpinan kan gitu. Ya. Untuk itu pun ya harusnya masih himbauan atau bukan suatu kewajiban kalau nggak dilaksanakan kita dihukum atau apa. Saya pikir kan dalam menumbuhkan minat terhadap angkutan umum. Kita sementara ini dipaksa dengan kebijakan kan gitu. Mungkin ini Pak ya untuk istilahnya ya seperti tadi Pak, menstimulus masyarakat. Iya. Ini loh ada bandara di Banyuwangi, ada bandara di Jember ini loh. Ini bisa dibeli tiketnya, bisa digunakan kalau kamu lagi sibuk atau pengen cepat. Tapi ini kan saya melihatnya ini bandara-bandara kecil ini antar daerah bandara-bandara kecil. Ada perusahaan yang memang fokus di pengangkutan yang tidak terlalu massal. Pesawat kecil-kecil. Ya kan kayak Susi Air, terus beberapa maskapai yang dia tidak punya pesawat berbadan lebar. Paling ya kalau pun paling tinggi ya model ATR yang 70 sekian orang. Dan itu pun ya jadwalnya mungkin maksimal 1 hari sekali. Atau bahkan sekarang ini semakin mudah dan semakin banyak maskapai yang menyewakan pesawat kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Jadi tetap bandara fungsinya itu sangat penting. Iya kan? Ya. Jadi ada teman saya juga kalau kita urunan-urunan itu paling sewa ya dihitungnya kalau ini penuh berapa. Atau sekian persen kita sewa satu jurusan saja, bukan charter ya. Untuk ngangkut kita, saya pernah dulu tahun berapa itu di Kalimantan. Penumpangnya cuman paling 4-5 orang ya, pakai Fokker 28 dulu. Itu kita dikenai full seat. Mau nggak? Angkut. Nah, gitu. Jadi dia memang melayani permintaan khusus. Ya intinya lu mau bayar, gua angkut. Tapi dipaksa semuanya ya, full Pak ya? Fair lah, nggak apa-apa. Karena dia juga punya hitungan. Pesawat ini kan kalau mengirim 2 orang, 3 orang ya rugi. Ya, betul. Tapi kalau Anda memang butuh privilege, ya toh, ya pasti harganya beda lah. Orang kalau seperti Sultan diangkut, ya membayarnya mahal lah. Iya kan? Wajar. Dari sisi bisnis wajar. Apalagi kebutuhan anak-anak sekarang kan Pak. Wah. Dan di daerah sering itu, kalau kita ada kebutuhan yang mendadak, walaupun tidak ada jadwal, tapi pesawat itu tinggal ditawarkan, kamu bayar gini mau nggak? Kita angkut. Ya lama-lama besok ya menjadi angkutan biasa Pak, pesawat ini Pak. Karena kebutuhan ya. Karena daerah kepulauan itu kan butuh pesawat. Ya, betul. Naik laut ya lama. Ya ujung-ujungnya ya kemampuan soal membayar tadi, lebih dompet tadi. Ya. Tapi artinya fasilitas ada gitu loh. Ya. Pak, ini kalau misalkan terintegrasi ini benar-benar apa istilahnya ya, terjalin Pak ya, tidak hanya di Jawa Timur, di seluruh Pulau Jawa bahkan di seluruh Indonesia inilah ya, semoga aja Pak ya, entah kapan tahunnya. Ini kira-kira yang paling diuntungkan siapa ini Pak? Kira-kira Pak? Yang mana nih? Yang ketika sudah terintegrasi semuanya, apakah itu swastanya, apakah masyarakatnya sendiri atau siapa? Saya pikir setiap pihak pasti ketika itu bandara ramai, ekonomi naik, pasti semua pihak akan diuntungkan ya. Dampaknya pasti merasakan semua ya? Dampaknya pasti merasakan dari sisi transaksi jual beli, terus kemudian dari sisi wisata, terus kemudian dari sisi penginapan, hotel. Kan saya kalau orang Surabaya ke Banyuwangi masa nggak nginep, ya kan? Setelah nginep masa saya nggak makan?
Betul. Ya kalau di Aston itu kan saya nyebrang aja ke Masjid Tempom, ya kan. Terus kalau saya di sana 3 hari, masuk di hotel terus. Wis aku kepengen tahu apa ini Dejawatan. Nyari dia kendaraan, bayar dia, dia punya duit. Iya. Pengen tahu Jawatan kayak apa? Dejawatan. Pak, sekarang di Banyuwangi itu wisata yang baru-baru banyak Pak sekarang Pak. Tumbuh terus tuh Pak. Banyak. Sekarang mulai tumbuh yang di gunung itu ada, kemudian pantai itu ada lagi bukaan baru. Dan bagus-bagus. Bagus. Daerah Pesanggaran itu lumayan loh. Bukan hanya Pulau Merah. Iya kan? Ya. Jadi disitulah kemudian bersamaan dengan animo masyarakat, ya kan? Masyarakat itu kalau sudah kenyang, pasti mikirnya kan pengen jalan-jalan. Iya toh? Dan saya lihat wisatawan domestik banyak. Orang Banyuwangi pun wisata di Banyuwangi. Iya kan? Betul, Pak. Karena memang menurut saya ya kalau soal kebutuhan perut dan sandang ini sudah secara standar sudah terpenuhi kan pasti nabung dia mikir pengen jalan-jalan ke Pulau Tabuan kan itu atau ke Menjangan. Ya, biarlah bergaya kerja terus capek. Justru itu healing kita. Nah, semangat seperti itu kemudian ada fasilitasnya. Ya jalan. Oke. Cuman ya pesan saya ya dihitung ulang juga lah, jangan terlalu mahal-mahal. Ya mungkin orang ya kalau pas dia masuk sana pasti tetap bayar lah. Ya. Tapi besok jerah ini. Wah. Nah, ini banyak kejadian tempat wisata ya istilahnya digeprek ya kan. Iya. Parkir bisa sekian. Aji mumpung, Pak. Aji mumpung. Ya kita harus mikirin jangka panjang ya kan. Makan ini 50.000. Iya toh? Betul, Pak. Ya bolehlah harga di atas sedikit dari tapi ya jangan terlalu ekstrim. Wadah, Pak. Ini saya nggak sebut, Pak ya. Artinya nggak sebut mereknya wisatanya mana. Cuman saya pernah masuk wisata alam, Pak. Tiketnya 35.000. Ya. Wisata alam. Itu wisata alam, Pak. 35.000. Kecuali itu swasta. Iya. Misalkan swasta. Ya biasanya itu Pok Darwis itu ya? Dikelola Pok Darwis. Ya. Ada itu, Pak. Iya. Wah, itu luar biasa. Makanya perlu pembinaan lah, kayak Pok Darwis itu perlu pembinaan karena mereka juga merupakan orang terdepan lah dalam meningkatkan wisatawan. Ya. Jadi harus diberi pemahaman. Iya, ngono ning ojo ngono. Karena ketika ini integrasi terbangun dengan solid dan apik gitu Pak ya, otomatis peta ekonomi juga akan berubah. Iya. Lebih baik lagi Pak. Ya, jadi pengungkit ekonomi toh. Betul. Peredaran uang di desa Pak. Loh, sekarang ini kan kita soal peredaran uang aja ini secara ekonomi. Kalau uang itu beredarannya di kota, di kantong gitu, makanya kan kebijakan pemerintah sekarang beda dengan pemerintah yang lalu, kementerian yang lalu, keuangan itu sekarang jadi idola itu Pak Purba ya. Kalau konsep yang lalu ngumpul duit nabung. Ya. Konsep yang baru belanja sing akeh. Belanja yang banyak. Biar ekonominya jalan. Wong dodolan payu. Muter semua kan. Orang jualan laku. Iya. Iya kan? Betul. Jangan pelit-pelit kamu nabung terus. Iya. Enggak dibawa mati. Kayak gitu. Ya belanjakan. Iya kan walaupun mungkin ya artinya ada uang yang diputar di daerah. Betul. Di desa. Ya termasuk misalkan soal dana hibah. Ini kan ke desa. Ya saya terlepas dari soal penyelewengan ya. Kita bicara soal substansi dan maksud baik dari dana itu bagus Pak. Desa kemudian ada misalkan pavingisasi loh. Orang yang kerja dapat pekerjaan orang sana. Iya kan? Betul. Puluhan pavingnya di sana, uang ditaruh di sana. Iya kan? Ada pengungkit. Dari dia mendapatkan upah kerja, ya karena dia punya sawah, ya buat healing bos. Healing, ya kan? Healing. Mangan wis cukup awak dhewe. Healing. Tanam pangan oke. Dapur sudah mengepul. Healing dong. Ya kan? Kebetulan fasilitas ada yang dekat. Pulau Merah, Dejawatan, Pulau Tabuan. Kalau sedikit duitnya agak banyak, ya sudah ke Ijen sana. Blue Fire, Ijen lah. Odol nginep-nginep di Villa sekali malam saja. Oke, coba kayak gini Pak sekarang Pak. Tadi kan kita sudah apa istilahnya berandai-andai seperti itu. Coba kita kontras Pak sekarang Pak. Nah dampaknya Pak.
Nah, pasti kalau misalkan ini transportasi sudah terintegrasi secara luas dan solid, apik gitu kan, Pak. Nah, ini ada satu PR lagi nih, Pak, pastinya, emisi. Emisi ya. Ya, kira-kira sudah ada gambaran atau ini, Pak? Ya, saya rasa kalau soal emisi di daerah belum mengkhawatirkan, aman-aman Belum, aja Pak, ya? ya. Aman karena luasan wilayahnya. Kecuali di perkotaan itu kan semua emisi ada. Mhm. Mulai dari emisinya motor, Mhm. mobil yang volumenya besar, Mhm. ya kan. Belum lagi emisi gas buang rumah kaca, AC dan lain sebagainya mengeluarkan emisi. Mhm. Jadi kalau di ukuran Banyuwangi, Bondowoso wis belum darurat soal emisi. Aman, Pak, ya? Gampang, udara kan bisa Iya. menyaring. Ini Jadi, kan kalau saya lihat Jakarta kayaknya, Pak, kayak tanda ya. kutip, Surabaya ini kayaknya padat sekali, wah kendaraan sana sini asap gini 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 gini. Kayaknya, Pak. Tapi ketika setelah kemarin nyobain naik pesawat, saya lihat dari atas, Pak, masih banyak yang hijau, Pak. Iya, Ternyata. jadi memang begini ya, kalau udara yang dinamakan udara sehat, khususnya di daerah masih sehat banget lah. Mhm. Jadi bukan soal emisi menurut saya. Jadi kalau transportasi semakin terbuka daerah Mhm. itu, ya konsekuensi logis ya akan ada perpindahan budaya, Hmm. gaya hidup. Ya. Ya kan dulu Banyuwangi orang sungkan lah, misalin apa rodok minuman berbau alkohol misalnya. Berhubung itu daerah wisata, ada turis. Iya kan, tentu daya tariknya katakanlah bir, misalin ya. Ya. Walaupun nanti itu ada kaitannya dengan aturan ya. Ya. Ini kan secara tidak langsung membawa budaya. Mhm. Kita alam bawah sadar kita akan mengikuti budaya yang baru kita kenal. Ya, betul. Iya kan. Yang tadinya kota santri mungkin bisa saja agak sekolah santri tapi agak lebih bebas. Mhm. Nah, itu yang diperlukan pemerintah dalam rangka melakukan pembinaan. Mhm. Kan dulu ada konsep katanya kan wisata syariah. Syariah. Iya kan. Dulu pernah ribut di Bali mau dilakukan wisata syariah. Konteks masyarakat lokal ya gak cocok karena dia ya tidak terlalu ya kita fair saja. Dia tidak menganut syariah, ya kan? Nah kalau konsep wisata syariah misalnya diberlakukan di daerah pantai, orang yang mau berbikini kan tidak mau datang. Ya. Ujung-ujungnya duit nggak masuk. Iya. Dia nggak mau datang ke situ karena kalau di situ dilarang. Dilarang. Nah ini kan secara jangka panjang juga mempengaruhi. Jadi selalu ada risiko. Kalau daerah itu menjadi sebuah daerah terbuka, selalu ada risiko terkait perubahan apa ya berkehidupan masyarakatnya akan ada perubahan pasti. Berarti ada step-step yang mungkin evolusi lah mungkin Pak ya, Iya. evolusi dari habit ke kebiasaan, Iya. kemudian lain-lain. Jika sekarang itu kita memaknainya itu melihatnya negatif atau positif. Kalau melihat negatif itu begini, orang kota datang bandara tongkrongannya Alphard ya misalnya ini. Ya. Akhirnya istri kita nuntut juga. Kalau paling nggak mobil yang padahal tadinya nggak ada masalah. Ini contoh saja ringan ya. Jadi adanya tempat terbuka itu membawa budaya perubahan pasti. Kita siap apa enggak? Oke. Pak mungkin kalau ini Pak harapannya dari Komisi D sendiri atau mungkin dari Bapak sendiri Pak terhadap masa depan integritas transportasi di Jawa Timur ini apa Pak? Ya saya pikir kita kembali kepada fungsi pelayanan kita kepada masyarakat. Sebenarnya kita hanya menginginkan bahwa di setiap wilayah Jawa Timur ini ada akses angkutan umum. Baik itu moda transportasi yang pedesaan maupun moda transportasi yang agak modern. Intinya tidak ada wilayah yang terisolasi oleh angkutan umum. Iya kan? Tentu dengan daya jangkau dan kewajaran. Sebab ini kan hukum ekonomi lah. Kalau you terlalu mahal juga nggak laku. Betul Pak. Terlalu murah you bangkrut. Kan begitu. Jadi ada keseimbangan. Ketika kemudian ini menjadi moda transportasi yang bisa mengakses seluruh wilayah, oh bagus. Di situ nanti bisa ngangkut bebek. Yang ini peternak kecil lah ya. Bisa ngangkut bebek, sayuran.
sampai ke desa dijual ke pasar. Ini kan bicara pergerakan ekonomi, iya kan? Oke. Dia tidak perlu lagi jual ke Surabaya. Kalau pasar itu sudah ramai dan sudah bisa menguntungkan buat dia, nggak jauh-jauh. Oke. Pak, satu pesan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup Pak. Kalau misalkan dibolehkan ngomong Pak dalam dirangkai satu kalimat atau satu paragraf mungkin ya, ada nggak pesan Pak kepada kepala daerah, kepada kades mungkin ya, atau mungkin pimpinan-pimpinan yang ada di inilah di daerah mungkin Pak ya, di kabupaten ya, agar cita-cita ini di Jawa Timur ini semuanya terhubung. Kayak apa namanya Pak? Ini Pak sel-sel kita kan terhubung semuanya. Apa kira-kira Pak? Ya, jadi khusus masalah transportasi, ya sebagaimana menyesuaikan wilayah masing-masing. Tentu ketika kebutuhan itu sudah harus diadakan angkutan umum, ya harusnya semua akses bisa masuk. Tentu juga ini juga ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Tidak mungkin kalau itu kemudian akses itu belum sangat dibutuhkan, ya saya fair saja untuk di daerah-daerah memang belum terlalu sangat mendesak, ya kan. Cuman ya itu tadi, supaya orang desa ini punya akses, ya kita kembali kepada fasilitas jalan. Ya jalannya ya nggak usah terlalu mulus-mulus banget, tapi nyaman dan tidak membahayakan. Aman Pak ya? Ya kan, aman. Berarti Penerangan aman. Kan begitu. Ya. Ya kalau angkutan umum nanti menyusul setelah semua infrastruktur itu ada. Tertata baru itu Pak ya. Oh. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Maka ketika itu di daerah-daerah, khususnya di desa-desa yang agak menurut saya terisolir, ya pemerintah harus hadir. Karena dari daerah terisolir itu bisa jadi ada sambungan ekonomi dengan daerah lain. Ya minimal jalannya ada lah, jalan-jalan setapak atau apa. Banyak sebenarnya masih daerah-daerah ini yang jalannya ya jalan alam kan gitu. Ya kan? Ya dibuatlah. Kalau itu kemudian menggunakan dana hibah yang mungkin harus diarahkan. Setiap anggota dewan tidak boleh harus di sini, tidak apa-apa. Titiknya harus di tempat yang prioritas. Kan jadi terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Saya rasa itu. Ya. Jadi teman-teman semua cukup konkret ya dari Pak Martin ini. Kemarin menarik ya, sekarang masih menarik nih beliaunya, memang luar biasa top. Aduh, gak bisa ngomong sudah. Kemarin ngobrolin soal embung, sekarang ngomong transportasi. Bayangkan kalau misalkan Jawa Timur besok ini integrasinya sudah benar-benar terjalin 100%. Kemudian dengan harga terjangkau dan masuk akal. Kira-kira kalau misalkan dari Banyuwangi mau kemana, atau dari Surabaya mau kemana, nggak perlu beli motor deh. Nggak perlu punya kendaraan pribadi. Pokoknya satu, ketahanan pangan keluarga sudah aman Pak ya. Kita healing. Oke, kita ketemu lagi dalam podcast selanjutnya. Masih bersama saya Agung Nurjana dari Jawa Pos Radar Banyuwangi, dan juga narasumber kita yang paling luar biasa ini, Bapak Martin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Salam untuk Banyuwangi Situbondo. Salam. Salam.